Enggak juga ya. Mbah Said, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah atas berkah dan rahmat Allah dan juga doanya Iwan saudara-saudara sekalian kondisinya sehat-sehat. Alhamdulillah sehat Mbak ya. Melihat situasi umat hari ini menurut Mbah Said gimana Mbah? Kok sekarang ini umat Islam ada yang di sana, ada yang di sini, ada yang namanya ini, ada namanya itu. Menurut panjenengan pripun ini? Kondisi saat ini seperti apa pandangannya Mbah? Ya sebenarnya begini, karena sifat manusia itu pada dasarnya itu terselip jiwa apa ya namanya? Jiwa pengen bersatu gitu gimana Mbak? Bukan. Orang itu suka egois. Begitu. Jadi dengan egois itu orang lalu menyatakan apa yang ada pada dirinya masing-masing itu dianggap inilah pendapat saya lah yang baik. Nah, kalau kita melihat umat Islam sekarang ini seperti itu. Jadi ada kelompok ini mengatakan inilah yang paling baik yang akan masuk surga dan lain sebagainya. Itu. Ya, jadi itu kondisi saat sekarang. Kondisi saat ini seperti itu. Iya, seperti itu kira. Terus kira-kira masih mungkin nggak Mbah Said ya, banyak kelompok, banyak orang itu kalau disatukan itu masih mungkin nggak kira-kira? Ya, kalau dikatakan mungkin saja terus tegas tidak mungkin. Karena ini memang sudah alamiah. Kok tidak mungkin gimana Mbah? Ya. Karena apa? Ya karena ini memang sudah ternyata dari awal itu sudah kondisinya seperti itu. Tetapi kita sebagai seorang muslim berkewajiban untuk mengupayakan bagaimana supaya umat Islam ini bersatu. Oh, gitu. Jadi kita mengupayakan. Tapi kalau mungkinnya itu saya rasa itu walau alam. Iya. Agak sulit. Tapi jangan lupa bahwa kita mempunyai tugas, kewajiban bahwa kita ini diperintah oleh Allah untuk menyatukan umat, mengajak umat Islam untuk bersatu. Ya. Nah, gitu. Terus bersatunya itu kira-kira sudah punya gambaran belum, Mbak? Bersatunya itu wadahnya apa, organisasinya apa, atau bentuknya yang seperti apa sih, Mbak? Yang menurut jenengan itu yang pas gitu. Oh, ya. Kalau mau yang pas itu ya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Iya. Sekarang ini kan ada yang mereknya M, ada mereknya N, ada mereknya L gitu. Kira-kira itu yang paling pas yang mana, Mbak? Nah, kalau antara A, B, C, D itu tadi, itu saya rasa nggak bisa dia itu untuk menentukan. Artinya masing-masing itu mesti mengatakan, wah pokoknya kalau ini yang nanti masuk surga, kalau yang lain masuk neraka. Tetapi sekali lagi itu karena dibawa oleh rasa egoisnya tiap-tiap pribadi manusia. Tetapi kalau kita mau kembali kepada Allah dan Rasulnya, ya itulah satu-satunya jalan. Dan satunya kemungkinan dari situ. Sebagaimana Allah memerintahkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tatafarraqu. Nah, itu kalau kita semuanya sanggup ke sana ya insya Allah itu akan terjadi. Tapi kalau kembalinya kepada egoisme golongan itu sulit sekali lagi. Sekarang kalau tadi disampaikan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mbah, ini kalau saya tawarkan, ini ada Khilafatul Muslimin punya misi mempersatukan umat sedunia. Menurut panjenengan pripun, Mbah? Nah, itu Pak bagi saya sebagai seorang muslim ya sangat setuju. Sangat setuju. Setuju sih, Mbah. Setuju. Saya pengennya nggak setuju sama itu. Ya. Ya, begini. dikatakan setuju ini belum tentu mau loh. Oh gitu. Nah, iya. Setuju itu belum tentu mau. Setuju. Baru sama dengan orang oke, tapi belum tentu dia. Berarti gini, Mbak. Setuju. Posisi jenengan mau atau tidak mau? Ya. Mau atau tidak mau? Pikir-pikir dulu lah.
Apa yang memberatkan? Kalau tadi kan setuju. Ya. Setuju terus masih mau pikir-pikir dulu. Sementara kan kita tidak tahu, Allah itu mentakdirkan kita, mohon maaf, kembali menghadap kepadanya, kita tidak tahu. Apakah mikirnya itu butuh waktu lama atau enggak kira-kira, Mbak? Nah, kita cari dulu ilmunya. Sebab kata Allah, wala taqfu ma laisa laka bil ilm inna sam'a wal absara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ul. Ya, Jangan kau mengikuti sesuatu kalau ya. kamu belum tahu ilmunya. Nah, supaya saya nanti maunya itu tadi, itu kita mau, maka tadi saya nanti dulu Ya. kita harus belajar dulu ilmunya. Ya. Atau jenengan sebagai seorang dai itu memberi dulu kepadaku tentang ilmunya. Tadi kan perintahnya wa'tasimu. Selanjutnya panjenengan menyampaikan wala tafarraqu. Lah ini kan kami ajak bersatu kok masih mikir-mikir gitu loh Mas. Gimana kok bisa begitu gitu loh kan. Itulah yang saya katakan itu sifat manusia seperti itu. Oh gitu. Ya, jadi manusia, kalau ada manusia itu diajak karena sudah pernah mendengar dalilnya begitu langsung mau, itu namanya kurang apa? Nah, itu kan perintah toh Mbak. Kurang pertimbangan. Wa'tasimu kan perintah. Terus wala tafarraqu yaitu perintah juga, tapi kan perintah itu tidak. Ya. Nah ini panjenengan saya ajak ayo bersatu. Ya. Dengan kami jamaah ini Khilafatul Muslimin, jangan berpecah belah. Maksudnya seperti itu. Kok maksud saya kok masih mikir-mikir, masih mau belajar gitu loh. Nah, tadi saya katakan ayat itu tadi kan belum ada tanda-tanda atau apa istilahnya contoh-contoh. Mestinya kalau kita ini mau melaksanakan sesuatu ayat, kita harus mencari dulu contoh-contoh, apakah itu hadis atau sirah dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita ketahui dulu. Jadi kalau kembali tadi contoh, panjenengan kan mohon maaf lebih berilmu dibandingkan saya. Kira-kira kan saya yakin lah panjenengan sudah membaca yang namanya buku kisah Nabi Muhammad SAW atau sirah Nabi dan seterusnya. Di situ kalau sepanjang yang saya tahu sih sudah cukup lengkap mengajarkan kepada kita bagaimana Rasulullah mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, termasuk diantaranya dalam hal bersatu. Mohon maaf, apakah panjenengan belum menemukan maksud saya cara bersatu yang benar tadi? Nah, ini sekali lagi saya ini nanya sama sampean, bukan sampean nanya sama saya, karena yang mau menyampaikan itu kan sampean kan tuh nanya. Jadi kan sekarang saya nanya sama contohnya kira-kira seperti apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan pernah dilaksanakan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi kok terbalik sekarang saya yang tanya. Ya Mbak, sepanjang yang kami ketahui ketika Rasulullah masih berada di Mekah, terus sampai dengan Rasulullah hijrah ke Madinah, itu bagaimana mengajak, kalau di Mekah mengajak orang-orang Quraisy atau orang-orang yang ada di Mekah itu untuk bersatu di dalam jamaah yang dalam hal ini dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan benar-benar terpisah dengan segala hal kepemimpinan yang terkait dengan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang musyrik kafir Quraisy saat itu, mulai dari sistemnya, ya kan, cara beribadahnya dan seterusnya. Meskipun saat di Mekah itu baru beberapa orang, meskipun sudah berlangsung berapa ya 13 tahun Mbah ya, seperti itu. Sehingga Rasulullah mendapat perintah untuk berhijrah, kembali lagi mengajak kepada satu kepemimpinan yang jelas ya. Jamaah itu kepemimpinannya jelas, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Nah sekarang ini, itu contohnya Mbah. Nah, selanjutnya terputus sekian tahun dari tahun 1924. Nah di tahun 1997 telah dimaklumatkan ke seluruh dunia Mbak, yaitu Jamaah Khilafatul Muslimin, mengajak kepada seluruh umat yang ada di dunia ini untuk bersatu di bawah satu kepemimpinan yang dipimpin
kalau dulu memang dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW, diteruskan oleh para sahabat, waktu itu disebut dengan khalifah. Nah hari ini pun karena tidak ada nabi, tidak ada rasul lagi, dipimpin oleh khalifah-khalifah. Nah menurut panjenengan, apakah ini bukan sebuah contoh yang sudah konkret sehingga kita tinggal mengintili, tinggal ngikuti aja gitu Mas ya Mbak? Ya, itu sangat bagus. Cuman sekarang ini siapa yang sudah mandireng sebagai seorang pemimpin? Oh gitu. Ya. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa jamaah Khilafatul Muslimin ini dipimpin oleh seorang khalifah. Saat ini dipimpin oleh Al Ustadz Abdul Qadir Hasan Baroja. Misal panjenengan ada waktu untuk bertemu, insya Allah nanti saya fasilitasi untuk ketemu langsung, diskusi langsung supaya lebih sreg, lebih yakin bahwa jamaah ini yang mengajak kepada persatuan umat Islam sedunia ini sesuatu yang benar menurut Al-Quran dan juga benar menurut hadis-hadis yang sahih pun sudah dipraktekkan oleh sahabat radhiyallahu anhum. Insya Allah demikian Mbak. Nah, gimana menurut panjenengan Mbak? Sedikit. Itu saya sekali lagi sangat cocok. Cuman kalau sudah ada kepemimpinan itu kan ada persyaratan. Itu pertama. Apakah sudah memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin? Terus kedua kalinya, apakah pengangkatannya itu sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam sistem Islam itu sendiri? Mbak. Jadi menurut panjenengan syarat yang pertama apa Mbak yang perlu dipenuhi? Nah itu yang saya tanyakan. Apa tadi yang pertama Mbak? Ya, kira-kira untuk kriteria, bukan syarat, kriteria sebagai seorang pemimpin apakah kira-kira sudah memenuhi? Nah ya ini saya tanya lagi, kriteria yang panjenengan maksud itu yang mana? Ya, nah gitu maksud saya. Nah, setidak-tidaknya kalau saya ini orang tua sih, ya, hanya dengar katanya kalau khalifah itu harus keturunan Quraisy. Namanya seperti itu. Dan itu harus betul-betul orang yang berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Apakah itu kira-kira sudah terpenuhi? Ya, supaya lebih mantap jawabannya Mbah, tolong diluangkan waktu. Nanti saya ajak ketemu Khalifah pripun. Siap. Insyaallah. Matur nuwun Bang. Cekap semuanya mudah-mudahan berkah. Nanti kalau ada kesempatan ketemu dengan Khalifah supaya lebih mantap penjelasannya. Doakan saya kuat sehingga nanti pada suatu ketika saya bisa menghadap pada Khalifah. Amin. Nggih, Mbah. Matur nuwun sangat niki. Nggih, matur nuwun. Nyuwun pangapunten niki mboten sesuguhan. Obrolan kosong. Ya. Matur nuwun Mbah atas meluangkan waktu untuk berdiskusi ini. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali. Saya tunggu panjenengan bisanya kapan. Amin. Insyaallah. Saya kembalikan menyusul waktu.